merasa bangga karena mereka sudah dibekali dengan life skill. Udah bisa bikin kue kayak yang itu, udah bisa bikin rendang, cookies panada. Anak-anak ini udah bisa bikin kue nastar. Jadi sebagai orang tua bangga karena anak-anak udah punya salah satu life skill. Udah, terima kasih. Sekaligus membuka pameran proyek oleh Bapak Martinus Senduk SSMU. Keempat, penampilan tari kreasi profil pelajar Pancasila. Keenam, penampilan tim proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya PBB. Ketujuh, penampilan yel-yel dari tim siswa SMP Lokom pemenang lomba yel-yel di SMA Negeri 1 Tondano. Kedelapan, penampilan tim Project 2 Bhinneka Tunggal Ika drama. Kesembilan, kesan dari perwakilan murid kelas 7 tim Bhinneka Tunggal Ika Azlin Sifra Senduk dan tim kearifan lokal Juang Lamau. Kesepuluh, kudapan break snack. Kesebelas, penampilan tim Project 2 drama. 12, kesan dari perwakilan murid kelas 7 tim Bangun Jiwa dan Raga Quincy Pondaa. 13, doa penutup oleh Priscilia Kosuma. Bapak yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara resmi sebenarnya tahun 2021-2022 tahun pelajaran, dan kemudian secara resmi juga untuk lebih banyak sekolah dilaksanakan tahun pelajaran 2022-2023, lebih khusus bagi semua sekolah penggerak angkatan kedua, termasuk di dalamnya SMP Lokom 1 Laos, sekolah penggerak angkatan kedua, bersama-sama dengan begitu banyak juga sekolah yang melaksanakan IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Tahun ini, tahun pelajaran ini semakin banyak yang melakukan atau menerapkan kurikulum Merdeka. Salah satu hal penting dalam kurikulum Merdeka yang membedakannya dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya yang sampai sekarang masih dilaksanakan untuk murid-murid kelas 8 dan kelas 9 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kalau kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler itu kira-kira hampir sama, tetapi yang paling membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 adalah soal proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Diharapkan dalam kegiatan P5 ini, proyek ini, semua aktivitas pembelajaran mulai dari perancangannya, pelaksanaannya, evaluasi itu dominan dilaksanakan oleh murid. Memang pengalaman pertama menyiapkan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, inisiatif keterlibatan dari para guru itu masih berperan penting, ya, karena secara nasional juga banyak sekolah baru pertama kali melaksanakan tahapan pembelajaran.
learning by doing. Dan saya sangat bersyukur, sangat berbangga bahwa kendati pengalaman pertama secara kelembagaan SMP Lokal melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, persiapan pelaksanaan dan evaluasinya saya dengan bangga katakan telah berlangsung dengan cukup baik. Selama 3 bulan ini kendati terinterupsi dengan persiapan dan pelaksanaan hari atau kegiatan-kegiatan dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, ada sekitar 3 minggu atau 4 minggu murid-murid di interupsi dalam tanda kutip, diganggu sedikit dengan kegiatan persiapan acara HUT kemerdekaan RI, tidak menghalangi sepenuhnya semangat dari murid-murid, semangat dari guru-guru untuk melaksanakan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila ini. Memang ada langkah-langkah yang terlewatkan, seperti misalnya mesti berkunjung ke tempat atau situs-situs tertentu untuk mendapatkan informasi, untuk belajar dari sumber-sumber yang kompeten, atau melakukan wawancara dengan orang-orang yang sudah direncanakan. Karena hal tersebut dan karena kesibukan dari narasumber yang diminta, maka ada tahap-tahap tersebut yang tidak bisa dilakukan. Penggantinya, murid-murid, guru-guru mencari solusi, misalnya cari di Google dan sebagainya, untuk melengkapi, untuk mencari data yang dibutuhkan agar data yang kurang lebih diharapkan itu bisa didapatkan. Begitu dalam suasana era digital sekarang, banyak hal sangat terbantu dengan kita searching di internet, Google dan sebagainya, sehingga kurang lebih data yang diharapkan, informasi pendukung itu bisa diharapkan. Dan saya kembali laporkan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa mayoritas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh murid-murid kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Tidak ada satupun murid yang tidak aktif terlibat dalam seluruh proses kegiatan dari persiapan pelaksanaan evaluasi proyek ini tanpa keterlibatan murid. Jadi saya bangga dan kita semua bangga, orang tua semua bangga terhadap anak-anak kita yang potensi-potensi mereka mulai yang disalurkan, mulai. Ibu Bapak yang saya hormati, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pada intinya mau menumbuh kembangkan 6 nilai dimensi dari profil pelajar Pancasila. Apa itu? Sebentar akan kita lihat, tapi mungkin, dan saya sangat yakin orang tua juga sudah mengikuti, ada 6 dimensi yang dikembangkan. Bukan saya sebenarnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi dalam seluruh kurikulum Merdeka. Karena 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini merupakan jabaran turunan dari tujuan pendidikan nasional. Apa itu? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, mandiri. Nilai-nilai ini, dimensi-dimensi ini yang dalam seluruh proses pembelajaran, baik dalam kegiatan intrakurikuler,
ekstrakurikuler dan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila itu dilatih, dibiasakan, ditumbuh kembangkan. Dan saya sangat yakin nilai-nilai, dimensi-dimensi tersebut mulai tumbuh berkembang dalam diri anak-anak kita, murid-murid kelas 7. Bahkan kelas 8 dan 9 juga tidak terkecuali ada di dalamnya, karena ini sangat sejalan dengan apa yang di Yayasan Pendidikan Pokok SMP SMA Pokok laksanakan, yakni karakter pendidik, pembinaan pendidikan karakter. Sangat-sangat sejalan. Sudah saya pelajari, tidak ada pertentangan, sangat meneguhkan. Ibu bapak yang saya hormati, tahap pertama ini murid-murid kelas 7 dalam pendampingan para guru telah memilih dan menggarap menyelesaikan proyek 3 proyek yang ada di depan: Bhinneka Tunggal Ika, Kearifan Lokal, dan Bangunlah Jiwa dan Raganya. Rincinya ibu bapak akan lihat apa yang mereka tampilkan dalam pentas, dalam penampilan mereka sebentar, tapi juga dokumentasinya ibu bapak bisa lihat dalam pajangan-pajangan yang sudah disiapkan secara indah oleh murid-murid kita, anak-anak kita dalam pendampingan para guru. Selain itu, dalam slide-slide, jadi di setiap stand itu ada LCD projector yang menampilkan aktivitas anak-anak dalam pendampingan guru ketika menyiapkan, melaksanakan proyek-proyek ini selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Itu bisa ibu bapak saksikan. Dan ada permintaan juga dari sekolah, dari panitia, dari anak-anak, apakah semua orang tua atau mereka itu ditunjuk. Di setiap stand ada lembaran pengamatan penilaian. Mohon kiranya ibu bapak setelah mengamati hasil karya dari anak-anak kita, berpikir sedikit kemudian menuangkan dalam semacam kesan penilaian. Ini menurut pengamatan saya luar biasa kerja dari misalnya kelompok 7A. Singkat-singkat saja tapi betul-betul objektif, karena kita memang menyaksikan secara objektif hasil karya tersebut. Di akhir dari sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama, atas kolaborasi, atas support yang luar biasa dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan Yayasan Pendidikan Pokok. Kalau tidak didukung oleh pimpinan, kita tidak mampu berbuat apa-apa terus terang. Ya, karena semua itu ujung-ujungnya ada perlu di backup dengan anggaran. Ya, banyak sekali sudah ada pengeluhan. Ini SMP Bogor banyak sekali kegiatan, Kalau cuma andalkan dana bos, ya kasihan. Kita cuma terbatas berimprovisasi. Tapi dengan dukungan sepenuhnya dari pimpinan yayasan, banyak program yang bisa kita laksanakan. Ucapan terima kasih yang kedua untuk orang tua. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak bentuk orang tua menunjukkan luar biasa support, bantuan, tidak segan-segan. Anak selalu saya lihat bahwa ini, bahwa itu, orang tua jemput, ada yang bisa sampai malam. Tapi saya bangga betapa anak-anak menikmati. Kan kalau anak tinggal disuruh-suruh pulang berarti enak dong, merasa at home di sekolah. Ya, makanya ekskul, kegiatan-kegiatan tambahan itu memang banyak dilakukan di sekolah ini, dan kecintaan dari anak-anak terhadap sekolah itu luar biasa, itu tidak lepas dari dukungan orang tua. Sekali lagi terima kasih. Kita berharap bahwa apa yang sudah dirancang dalam program sekolah akan membantu, memfasilitasi anak-anak kita semua untuk berkembang. Satu,
bahwa karakter mereka, karakter nasionalisme, iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, kreativitas, nalar kritis, gotong royong, kolaborasi itu berkembang, dan kita bisa melihat dengan objektif nilai-nilai dimensi tersebut sungguh-sungguh mulai berkembang. Terima kasih kepada para guru, staf kependidikan yang luar biasa, tanpa rasa lelah. Malam kalau malam, saya menyaksikan. Sering saya sudah pulang, guru-guru masih bertahan. Kenapa? Karena mendampingi anak-anak. Karena terus terang ibu bapak, pembelajaran ada yang dilaksanakan sampai malam. Mampuannya mana? Karaoke. Oke. Kamu suka masak-masak kan? Ya cukup lah. Hah? Cukup suka. Jadi sudah ahli kan? Mau bikin Belum pabrik? terlalu. Bikin pabrik mana ada? Ya. Binyolos. Hah? Binyolos. Binyolos loh? Sudah habis. Oh gitu. Oh ini sudah habis ya? Mantap. Berapa produksi tadi? 10, 20, 30? 40-an lah. Hah? 40-an. 40-an? Siapa yang beli? Ada banyak kakak kelas sama. Siapa? Ada kakak kelas sama guru. Oh gitu. Jadi kau senang kah? Senang ya? Berapa kamu beli? 10.000 tiga. 10.000 lah ini ya? Onde 10.000 kan? Oh. Kamu suka kah? Suka. Komentarnya gimana? Rame. Hah? Seru sih kalau ada kegiatan begini di sekolah. Oh, iya. Komentar pada yang buat? Sudah bagus, sudah enak. Tidak cepat untuk Enak, bagus atau? tapi bagus. Oh gitu. Ya. Sudah terampil atau belum? Sudah. Sudah ya. Sudah sesuai dengan Harapan. Oke. Rasanya tuh unik dan enak. Unik. Iya. Enak enggak? Enak. Oh. Kamu beli apa? Beli yang bola itu yang ada ubinya dalam. Oh, obi Ubinya. Binyolos. Iya. Oh gitu. Beli berapa? Ada 3. 3. Harganya berapa? 10.000. Oh, saya kira gratis. Enggak. Oke. Teman-teman sudah bikin bagus atau bagaimana? Bagus. Bagus ya. Kamu bisa bikin? Yang bisa. Nggak bisa? Oh, oke. Kamu gimana? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya gimana? Bareng. Gimana? Nah, baru mau beli. Mau beli? Belum beli? Baru mau beli. Hah? Baru mau beli. Baru mau beli. Tapi kesan-kesannya teman-teman bikin itu senang nggak? Senang. Senang ya? Kamu pengen? Pengen apa? Pengen bikin. Oh, pengen bikin. Bikin apa? Binyolos. Oke.